Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nuriko Anissa dengan NIM 2011201016. Nah, di sini saya akan membahas mengenai in vitro fertilization atau IVF atau biasa orang menyebutnya dengan program bayi tabung. Mungkin di sini juga sudah banyak yang mendengar kata-kata tersebut, tapi di sini saya akan sedikit membahas mengenai IVF ini. IVF adalah metode bantuan pembuahan yang paling populer yang melibatkan pembuahan telur wanita di luar tubuhnya dalam kondisi laboratorium yang terkontrol dan penempatan embrio kembali ke dalam rahim. Nah, di mana pada awalnya IVF ini dirancang sebagai pengobatan untuk wanita dengan kerusakan tuba Pavlovi yang tidak dapat diperbaiki. Namun sekarang IVF sering disebut sebagai pilihan pengobatan bagi pasangan dengan masalah fertilitas lainnya seperti sperma yang kurang optimal, kelainan ovulasi, endometriosis, dan fertilitas yang tidak diketahui penyebabnya. Dapat kita ketahui juga, hampir setiap pasangan yang telah menikah menginginkan kehamilan atau menginginkan keturunan. Akan tetapi, seringkali muncul suatu masalah yang dapat menghambat terjadinya kehamilan, yang sering disebut sebagai infertilitas. Infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor usia. Pada umumnya, pertambahan usia dapat menimbulkan munculnya infertilitas. Nah, maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri ini yaitu mencoba menggunakan metode IVF, di mana IVF ini telah berhasil membantu kelahiran lebih dari 4 juta anak. Prosedur IVF biasanya diikuti dengan tambahan teknologi ICSI atau Intracytoplasmic Sperm Injection. Intracytoplasmic Sperm Injection ini merupakan prosedur tambahan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan sebuah sperma secara langsung ke dalam plasma ovum. Nah, intracytoplasmic sperm injection sangat membantu apabila para pasien didapatkan kualitas sperma yang sangat buruk maupun jumlah sperma yang sangat sedikit. Tetapi metode IVF ini juga memiliki resiko yang cukup besar. Obat kesuburan dan sejumlah operasi yang dijalani dapat menyebabkan efek samping dan komplikasi yang tidak diinginkan dan cenderung berbahaya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk sekali percobaan tidaklah murah, yaitu sekitar 150 jutaan. Kemudian, proses secara biologis perkembangan sel ovum untuk IVF. Nah, yang pertama yaitu stimulasi ovarium. Sebelum IVF dimulai, perempuan mungkin menjalani stimulasi ovarium menggunakan hormon sintetis untuk merangsang pertumbuhan multiple sel telur dalam ovarium. Ini bertujuan untuk meningkatkan peluang berhasilnya IVF dengan mendapatkan lebih banyak sel telur matang. Kemudian, pengumpulan sel telur atau ovum retrieval. Nah, setelah ovarium ini dianggap sudah siap, dokter akan melakukan pengumpulan sel telur dari ovarium. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan teknik ultrasonografi dan jarum yang dimasukkan melalui dinding vagina dan ke dalam folikel ovarium. Kemudian pemilihan dan persiapan sel telur. Sel telur yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilih untuk kemudian dipersiapkan. Sel telur yang matang dan sehat akan dipilih untuk fertilisasi. Selanjutnya, pemilihan dan persiapan spermatozoa. Nah, sementara itu, spermatozoa ini atau sel sperma yang akan digunakan untuk fertilisasi juga dipersiapkan. Dalam beberapa kasus, teknik tertentu seperti injeksi sperma langsung ke dalam sel telur mungkin digunakan. Kemudian, yaitu fertilisasi, di mana sel telur yang matang dan spermatozoa yang telah dipersiapkan kemudian disatukan dalam laboratorium untuk fertilisasi. Proses ini dapat terjadi secara alami atau melalui teknik seperti IVF konvensional atau ICSI, tergantung pada kondisi spesifik pasangan. Kemudian, pemantauan perkembangan embrio. Di sini, setelah fertilisasi berhasil, embrio yang berkembang akan dipantau untuk memastikan pertumbuhannya yang normal. Ini dapat melibatkan observasi rutin di bawah mikroskop untuk memastikan adanya pembelahan sel yang normal. Selanjutnya, yaitu transfer embrio, di mana embrio yang berkembang dengan baik dapat diambil dan ditransfer kembali ke rahim perempuan. Prosedur ini biasanya dilakukan beberapa hari setelah
fertilisasi. Selanjutnya, yaitu proses IVF yang perlu dijalani oleh pasangan. Yang pertama, dapat kita lihat di gambar ini. Yang pertama yaitu stimulasi ovarium atau inung telur dengan hormon terapi. Kemudian pengambilan sel telur dari ovarium, selanjutnya preparasi sperma, kemudian proses pembuahan sel telur dan sperma di cawan Petri. Selanjutnya kultur embrio di time-lapse inkubator. Selanjutnya transfer embrio ke rahim pada hari ke-3 sampai 5 setelah pembuahan, tapi biasanya pada hari ke-5 di mana embrio berada pada fase blastokis. Nah, kemudian juga setelah transfer embrio ini tinggal menunggu dan tes kehamilan. Setelah transfer embrio ini dilakukan, pasangan menunggu beberapa hari hingga 2 minggu untuk melakukan tes kehamilan. Jika kehamilan terjadi, langkah selanjutnya adalah perawatan prenatal, di mana perawatan prenatal ini, jika tes kehamilan positif, pasangan akan memulai perawatan prenatal untuk memastikan kesehatan ibu dan perkembangan janin yang optimal. Selanjutnya, persalinan dan kelahiran. Pasangan melanjutkan perjalanan kehamilan seperti kehamilan alami setelah proses kehamilan mencapai tahap persalinan, di mana perempuan akan melahirkan anaknya dan kelahiran dapat melibatkan berbagai metode termasuk persalinan normal ataupun sesar. Kemungkinan keberhasilan IVF. Nah, menurut Patricia DKK 2018 menyatakan bahwa teknik IVF ini memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, yaitu hanya sekitar 10% pada setiap percobaan. Selain itu, menurut Davis DKK 2021, kemungkinan keberhasilan IVF ini juga dipengaruhi oleh usia dan lama kawin, di mana kedua faktor tersebut menjadi penting karena sangat berkaitan dengan waktu. Semakin bertambahnya usia wanita dan semakin panjang durasi lama kawin berkontribusi terhadap semakin tingginya kejadian infertilitas. Begitupun sebaliknya. Wanita mengalami penurunan kesuburan secara bertahap, terutama setelah 35 tahun, terkait dengan penurunan kualitas dan kuantitas oosit. Peningkatan usia wanita seiring dengan lama kawin yang lebih lama, yang pada akhirnya mempengaruhi ketidaksuburan. Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi yaitu keadaan ovarium, keadaan FSH, jumlah sel telur, perkembangan embrio, status atau gambaran oosit saat pengambilan sampel. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan IVF. Yang pertama, kualitas sel telur dan spermatozoa, di mana kualitas sel telur dan spermatozoa sangat penting. Jika sel telur atau sperma ini tidak berkualitas baik, fertilisasi kemungkinan sulit terjadi atau embrio yang berkembang mungkin memiliki kelainan genetik yang dapat menyebabkan keguguran. Kemudian, usia perempuan. Faktor usia memiliki dampak signifikan. Kesempatan keberhasilan IVF ini menurun seiring bertambahnya usia perempuan, terutama setelah usia 35 tahun. Sel telur perempuan menjadi lebih rentan terhadap kelainan kromosom seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, gangguan hormonal, di mana gangguan hormonal ini dapat mempengaruhi produksi dan kualitas sel telur atau sperma sehingga mempersulit fertilisasi dan perkembangan embrio. Selanjutnya, endometriosis. Endometriosis ini kondisi di mana jaringan endometrium tubuh di luar rahim dapat mempengaruhi fungsi ovarium dan memperkecil kemungkinan kehamilan. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi tidak teratur. Siklus menstruasi yang tidak teratur atau tidak teraturnya ovulasi dapat membuat sulit untuk menentukan waktu yang tepat untuk pengumpulan sel telur atau transfer embrio. Nah, faktor yang lainnya yaitu masalah imunologi. Beberapa masalah sistem kekebalan tubuh dapat mempengaruhi proses implementasi embrio, menyebabkan keguguran atau kegagalan implementasi. Baik, berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembahasan kali ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.